Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari. Yang terhormat Bapak Ridwan selaku guru bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita memulai cara singkat saya yang berjudul pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa menyeret kita kepada hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti narkoba dan pergaulan, hingga bisa meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Semua itu dapat merusak masa depan kita dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita menjauhi pergaulan bebas tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan di hari yang berbahagia ini. Hadirin yang terhormat, mari kita merenung sejenak tentang bahaya yang mengintai dari balik layar ponsel kita, yaitu judi online. Judi online bukanlah sekedar permainan, ia adalah lubang hitam yang siap merenggut waktu, harta, dan kebahagiaan kita. Mengapa judi online berbahaya? Pertama, menghancurkan keuangan. Kedua, merusak mental. Ketiga, dilarang oleh agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa judi adalah perbuatan keji dari syaitan yang harus kita hindari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari segala godaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan berceramah tentang pergaulan. Pergaulan adalah cara kita untuk bersosialisasi kepada orang-orang di sekitar kita. Pada zaman ini, kita harus pandai-pandai memilih pergaulan, karena jika sampai salah memilih, masa depan kita akan terganggu. Pergaulan terbagi menjadi dua, yaitu pergaulan negatif dan pergaulan positif. Pergaulan negatif adalah pergaulan yang buruk dan tidak pantas untuk diikuti, sebab pergaulan itu membawa kita kepada perilaku zalim dan dosa. Contohnya, bergaul dengan tukang mabuk, penjudi, pencuri, dan lain-lain. Beda dari pergaulan negatif, pergaulan positif atau pergaulan yang baik adalah pergaulan yang pantas ditiru dan membawa kita kepada kebaikan. Contohnya adalah pergaulan dengan ustadz, teman yang baik, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alda Safira dari kelas 11 IKJ 2. Saya akan menyampaikan tentang sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah dua sifat penting dalam hidup. Sabar membuat kita menghadapi kesulitan dengan tenang, tidak gegabah dan tidak mudah terpengaruh dengan emosi negatif. Syukur membuat kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih rendah hati. Dengan sabar dan syukur, kita akan lebih kuat menghadapi kesulitan dan lebih bahagia dalam hidup. Jadi teman-teman, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar dan bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadilah, siswa dari SMK Nasional Al-Huda Pekanbaru. Di kesempatan kali ini saya akan membahas permasalahan saya dalam melakukan public speaking.
Saya merupakan Ketua Umum OSIS Sekolah Al-Huda Pekanbaru. Dan di periode sebelumnya, saya juga merupakan Wakil Ketua OSIS Sekolah Al-Huda Pekanbaru. Dalam saya menjabat sebagai Wakil dan Ketua Umum OSIS Sekolah Al-Huda Pekanbaru, saya memiliki beberapa masalah dalam melakukan public speaking. Contohnya, saya sering belibet saat berbicara di depan umum, bahkan saat presentasi di kelas saja saya bisa belibet, apalagi di depan umum. Dan yang kedua, saya sangat takut untuk ditertawakan oleh teman-teman dan orang-orang yang ada. Karena ketika saya grogi, saya lupa apa yang saya ingat, lupa apa yang saya akan bicarakan, sehingga itu yang menyebabkan saya belibet. Saya ingin merubah keburukan itu semua dengan menjadi lebih baik, dengan melancarkan saya dalam berbicara di depan umum, agar audiens mengerti apa yang saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung saja kita ke ceramah yang akan saya bawakan yang berjudul bersyukur. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara itu yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu, mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah dan Nabi-Nabi ketika seorang Muslim yang beriman diberikan kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ceramah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhri Hafila dari kelas 11 KJ 2. Izinkan saya berceramah tentang hidup tanpa perilaku zina. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, saat ini bangsa kita tengah menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menjaga moral dan masa depan bangsa kita. Ancaman yang cukup serius seperti hidup dengan perilaku zina. Hidup dengan perilaku zina ini telah menjadi kebiasaan anak muda Indonesia. Dampak dari perilaku zina ini dapat menyebabkan hamil di luar nikah dan membuat rugi diri sendiri dan keluarga malu. Seperti yang bisa kita lihat di media sosial di luar sana, banyak sekali anak-anak SMA dan SMP yang hamil di luar nikah. Sebagai anak bangsa yang taat kepada agama, kita harus menjadi generasi yang tidak melakukan perilaku zina. Kita bisa menjauh dari teman dan lingkungan yang tidak baik, atau kita bisa menjauh dari yang namanya pacaran. Hadirin sekalian, hidup tanpa perilaku zina ini bukan hanya larangan semata, bahkan Allah telah melarang dan melaknat bagi orang-orang yang melakukan perilaku zina. Seperti apa firman Allah di Quran surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah jauhilah lingkungan hidup perilaku zina, karena itu dapat merugikan diri sendiri dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat merubah kawan-kawan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Khaira Murfadila. Kali ini saya akan membahas tentang manfaat membaca buku. Teman-teman yang saya sayangi, sebagai seorang pelajar sudah selayaknya kita mencintai ilmu pengetahuan yang sebagian besarnya tertuang dalam buku-buku. Buku merupakan jendela ilmu, dari sanalah kita akan meraup banyak sekali wawasan, ilmu, dan pengetahuan. Jadilah generasi yang gemar membaca. Mengapa?
karena membaca mendatangkan banyak manfaat seperti meningkatkan wawasan, kemampuan berpikir, serta menambah peluang untuk sukses di masa depan. Teman-teman, apabila selama ini kita banyak sekali memanfaatkan waktu luang dengan bersenda gurau belaka atau bermain game, maka mulai sekarang alihkanlah dengan membaca buku. Semoga dengan gemar membaca buku kita akan menjadi orang-orang yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aulia Kasifa dari kelas 11 TKJ 2. Hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu lingkungan. Lingkungan yang sehat adalah kunci untuk kehidupan yang berkualitas. Namun, seringkali kita lupa bahwa tindakan kecil kita dapat berdampak besar pada lingkungan sekitar. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, dan membuang sampah pada tempatnya. Dengan melakukan hal-hal kecil ini, kita dapat menjaga keindahan alam dan kesehatan diri sendiri. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin membawakan ceramah dengan bertemakan hati-hati dalam overthinking. Overthinking adalah kondisi seseorang terlalu banyak berpikir terhadap suatu masalah sehingga tidak bisa mengalihkan pikirannya ke hal yang lain. Overthinking dapat membuat kita cemas, membuat kita stres dan kehilangan semangat. Tidak semua hal harus dipikirkan secara berlebihan, karena 90% hal yang kita pikirkan itu belum tentu benar-benar terjadi. Fokus saja pada hal yang ingin kita capai dan yang ingin kita lakukan sekarang. Perbaiki hati, perbaiki niat, dan berbanyak berdoa. Sebenarnya masalah yang kita pikirkan itu tidak terlalu besar, namun karena kita terus memikirkannya menjadi masalah yang besar dan pikiran kita jauh dari kemana-mana. Lalu apa solusinya? Yang pertama, fokus saja pada hal yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri karena semua orang itu memiliki prosesnya masing-masing. Dan yang ketiga, perbanyak berdoa dan tenangkan hati, karena ketenangan hati sejatinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, berpikir itu boleh, tapi jangan berlebihan, karena dapat merusak mental kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan teks ceramah yang berjudul Buku Novel. Buku novel adalah salah satu jenis buku yang paling populer di kalangan pembaca. Dengan membaca novel, kita dapat menikmati cerita yang menarik, mengenal karakter yang kompleks, dan mengalami emosi yang dalam. Novel juga dapat membawa kita ke dunia yang berbeda, seperti memperkenalkan kita dengan tokoh-tokoh yang unik dan memberi kita pengalaman yang berharga. Novel juga dapat membantu kita memahami isu sosial, mengembangkan empati, dan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Ada banyak jenis novel yang dapat kita baca, mulai dari romans, fiksi ilmiah, ataupun juga misteri. Masing-masing jenis novel memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Jadi, dengan membaca novel, kita dapat memperluas wawasan, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan kemampuan berpikir kita. Selain itu, membaca novel juga dapat membantu kita mengurangi stres, meningkatkan kemampuan imajinasi, dan mengembangkan kemampuan bahasa kita. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk lebih banyak membaca, mau itu buku novel ataupun buku pelajaran dan buku lain-lainnya. Novel dapat menjadi teman kita dan memberikan kesenangan dan inspirasi yang tak ternilai harganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat dan karunia-Nya.
Solawat beiring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata muqaddimah. Saya mulai saja ceramah singkat saya yang berjudul Menjaga Kesehatan Mental. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita hanya menjaga kesehatan fisik, padahal kesehatan mental sangat pentingnya. Mental yang sehat membantu kita berpikir yang jernih, mengelola emosi, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Menjaga kesehatan mental bisa dilakukan dengan hal-hal sederhana, seperti istirahat cukup, curhat kepada orang terpercaya, dan berdoa. Jangan remehkan stres atau rasa cemas. Cari bantuan jika perlu. Mari kita lebih peduli pada diri sendiri maupun orang lain, karena kesehatan mental adalah bagian dari hidup yang seimbang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat imannya. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Mustajab dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan judul Pentingnya Pendidikan dalam Kehidupan Kita. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Dengan pendidikan, kita dapat mengenal ilmu, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui pendidikan, kita tidak hanya memperoleh ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhirat, yang dimana keduanya ini sangat penting bagi kehidupan kita, yang mana ini bisa membuat kita sukses di kehidupan dunia dan selamat di akhirat. Sebagai generasi muda, kita harus rajin belajar, memanfaatkan waktu luang dengan baik, dan menjauhi kebiasaan yang merugikan, seperti malas, bermain yang berlebihan, atau menunda tugas. Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua semangat dalam menggapai pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan besar alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ridwan selaku pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan membawakan judul ceramah yang berjudul Menjaga Kebersihan. Apa itu menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan adalah menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau tidak sedap lainnya. Dengan lingkungan yang sehat, kita bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti malaria, muntaber, dan lain sebagainya. Manfaat menjaga kebersihan, kita bisa merasakan udara yang lebih sejuk, bebas, dan polusi udara. Baiklah, sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih
yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas pada hari ini seperti biasanya. Dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan menyampaikan ceramah saya yang berjudul Waktu. Waktu adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat ini tidak dapat dibeli dan tidak bisa diulang kembali. Namun, banyak dari kita yang menyia-nyiakan nikmat ini, seperti berbuat maksiat, bermalas-malasan, meninggalkan kewajiban, dan melakukan hal negatif lainnya. Padahal, saat kita masih bisa merasakan nikmat ini, itu tandanya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mempersiapkan atau merubah diri kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Apalagi di masa remaja ini, masa di mana kita harus belajar berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi kehidupan yang lebih serius lagi. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan atau menggunakan waktu dengan baik, seperti membaca buku, melaksanakan kewajiban kita, berolahraga, dan melakukan pembelajaran hal-hal baru. Itu adalah investasi kita yang hasilnya akan kita peroleh ketika kita dewasa nanti, agar kita siap menghadapi kehidupan untuk kedepannya. Kesimpulannya, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar kita tidak merasa sia-sia dan menyesal di kemudian hari. Cukup sekian ceramah singkat saya tentang waktu. Mohon maaf jika ada kesalahan tindakan atau pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat berserta salam, tidak lupa pula kita bersalawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya akan membacakan ceramah yang berjudul tentang pentingnya menuntut ilmu. Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kita dari kegelapan kebodohan. Dengan ilmu, kita dapat membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ilmu juga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Oleh kerana itu, jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Semoga kita semua menjadi insan yang berilmu dan bermanfaat bagi semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena ya kita diberikan izin untuk membuat video tugas ceramah ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke judul ceramahnya, yaitu menjaga kebersihan. Rasulullah SAW bersabda, kebersihan adalah sebagai dari iman. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa menjaga kebersihan bukan hanya masalah kenyamanan dunia, tetapi juga merupakan sebagian integral dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang menjaga kebersihan ketika kita menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan tempat tinggal, dan tempat ibadah. Berarti kita melakukan perintah Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mendatangkan penyakit atau kerusakan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Perhatikan kebersihan pakaian kita, kebersihan makanan yang kita konsumsi, dan kebersihan tempat kita. Jika kita mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan kepada anak-anak kita,
niscaya mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, cerdas, dan dapat memberikan kebaikan di lingkungan. Demikian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.